Saya serahkan kepada Pak Dede. Tuhan memberkati. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Selamat malam, bapak-bapak, para pria yang dikasihi Tuhan. Manggilnya bro-bro dong ya, kalau strongman, bro-bro. Dan terima kasih Pastor Joy pertama-tama untuk kesempatannya, diberikan kesempatan untuk melayani teman-teman pria pada kesempatan pada malam hari ini. Brother Erwin juga terima kasih banyak, Brother Hong dan juga para pengurus strongman. Saya berdoa biar para pengurus tetap strong, seperti namanya, biar tetap strong semuanya, nggak tergoyahkan dengan keadaan yang ada. Sekali lagi terima kasih. Kemudian mengucap syukur bisa bertemu dengan para pria semua. Saya nggak bilang bapak-bapak karena ada banyak juga ternyata anak-anak cute yang datang. Ada Timmy, ada Aldo, ada berapa yang saya tahu ada anak cute yang datang. Dan yang saya pastikan semuanya pria. Jadi nggak ada penyusup yang ada di sini gitu ya. Kalau ada penyusup juga nggak apa-apa lah. Ibu-ibu juga boleh juga dengerin. Tapi sekali lagi saya mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini. Dan diberi tema mengenai kepemimpinan pria yang spirit filled. Ya, memang tema gereja selama 1 tahun ini berbicara mengenai shape, dan salah satu shape kan S-nya itu bicara mengenai spirit filled, bicara mengenai penuh Roh Kudus. Saya adalah salah satu fans berat, pengagum beratnya Edwin Lewis Cole. Edwin Lewis Cole adalah bapaknya pria sejati. Jadi pria sejati kan bukan sekedar sebuah gerakan ya dengan khusus hanya untuk CMN aja atau ya si kegerakan pria sejati, tapi kan berbicara mengenai kegerakan kaum pria dimanapun dia berada. Dan saya yang paling saya suka dan kenapa saya juga selalu bersemangat kalau ketemu dengan komunitas pria adalah dia selalu ngomong kalau pria berubah dunia tuh berubah. Kalau pria berubah dunia tuh berubah. Selalu itu kalau pria berubah, dan saya pegang itu dari saya tahun 97, 98 udah banyak baca buku-buku dia. Dan itu sangat terpengaruh oleh kehidupan dia. Dan itu kalau pria berubah, kemudian dunia akan berubah. Dan nggak sebuah kebetulan, ayah saya almarhum, itu pada satu kalau bapak-bapak ada yang pernah ikut di GSJ dulu sebelum sekarang baru ya, ada yang namanya kaum pria. Dia pernah jadi ketua komisi kaum pria lama tuh, 10 tahunan atau itu. Jadi zaman saya SMP SMA, ayah saya udah ada di sana dan saya nggak pernah pikir kemudian berbicara juga di komunitas pria, tapi saya bersyukur ternyata ada sesuatu hal yang sedang Tuhan akan lakukan buat para pria khususnya akan apa yang sedang dia sampaikan, dan saya bersyukur dan saya excited buat kesempatan pada hari ini bicara mengenai spirit filled dengan para pria-pria yang ada. Saya ada 39 orang yang ada, jadi dimanapun Anda berada, saya cuma percaya bahwa satu kata dari firman Tuhan akan sanggup untuk merubah kehidupan kita semua. Saya cuma minta biar Tuhan akan berbicara rema, cuma satu kata aja akan bisa mengubah seluruh kehidupan para teman-teman yang ada di sini. Matius 4 ayat yang keempat, saya akan mulai di sana. Matius 4 ayat yang keempat. Brother Hong mungkin kalau bisa ditampilin itunya. Terima kasih banyak. Matius 4 ayat keempat. Tapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah perenungan saya selama memasuki awal tahun. Ini adalah rema-rema yang Tuhan beri dalam WPDA saya secara pribadi. Dan ketika berbicara mengenai hal ini, ya konteksnya adalah Yesus sedang dicobai di padang gurun. Jadi iblis minta Yesus untuk mengubah batu jadi roti, dan Tuhan Yesus jawab gini, ada tertulis manusia bukan hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari ayat ini kita melihat yang pertama adalah gini, ada bukan dua pribadi, ada dua manusia dalam setiap kita sendiri, dalam setiap kita. Ada manusia fisik, ada manusia batiniah. Betul nggak? Karena Alkitab tulis gini kan, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar. Jadi ada manusia yang diberi makan roti, tapi ada manusia juga yang nggak diberi makan roti. Jadi setiap kita masing-masing ini punya dua nih. Ada tubuh jasmani, ada manusia batiniah. Untuk tubuh jasmani berdasarkan ayat ini, kita bisa makan roti. Ya, orang Israel yang makan roti. Kalau kita makan nasi lah ya. Makan mie ayam, makan capcay, saudara mau makan apa aja. Fisiknya. Betul. Hidup makan roti fisiknya. Tapi ada satu manusia batiniah yang dalam diri setiap kita, yang nggak bisa dikasih makan roti itu. Yang nggak bisa dikasih makan makanan nasi atau apapun juga.
Tapi dia cuma bisa diberi makan oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Alkitab tulis gitu kan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ada manusia fisik, ada manusia batiniah. Itu semua manusia. Mau dia perempuan, laki-laki, mau dia tua, muda, kaya, miskin, nggak peduli siapapun juga. Ada manusia fisik dan ada manusia batiniah. Yang fisik bisa dikasih makan roti, tapi yang ada di dalam manusia batiniah itu cuma bisa diberi makan oleh firman setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Salah satu ciri, ada satu pastor namanya Pastor E.R. Bernard, satu kali dia bilang gini, ada satu hal yang membedakan anak kecil dengan pria dewasa. Boleh dihilangin aja, Hong, ininya Hong, share-nya ntar kita muncul lagi. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok, perbedaan antara seorang anak kecil dengan seorang pria dewasa. Perbedaannya dari kemampuannya untuk memberi makan dirinya sendiri. Kalau bapak punya anak umur 5 tahun masih disuapin, itu wajar. Tapi kalau udah umur 30 tahun disuapin, itu nggak wajar. Nah, based dengan apa yang kita baca bahwa manusia hidup bukan dari roti tapi dari firman, kalau saudara dan saya cuma tunggu sampai cuma hari Minggu doang, atau cuma tunggu ikut sebulan sekali ikut komunitas pria, kemudian manusia batinnya dikasih makan, saya cuma takut begini, kalau kita cuma tunggu setiap hari Minggu datang ke gereja, kemudian diberi makan secara firman Tuhan, kalau saya cuma takut sebelum kita mencapai hari Minggu, kita udah mati. Loh, mana ada yang kita bisa bertahan dengan hidup dengan makan satu kali? Karena dari tampangnya adalah makannya lebih dari 3 kali kelihatannya sehari ini. Kalau dari layar saya kelihatannya. Sangat-sangat beda gitu dari tampangnya. Loh iya dong, sebagaimana kita bisa, seberapa besar frekuensi kita makan setiap hari, dan kita kan itu perlu makan. Kenapa? Perlu hidup benar kita setiap hari. Tapi demikian juga dengan manusia batinia kita loh. Kalau Anda mau disebut dengan pria dewasa, Anda bisa beri makan diri Anda sendiri secara fisik. Nah itu juga yang harusnya terjadi dalam kehidupan spiritual kita. Dalam kehidupan batinia kita. Kita nggak perlu tunggu sampai harus hari Minggu datang ke gereja, ikutin kebaktian online atau onsite, kemudian kita diberi makan, baru kemudian kita segar. Jangan-jangan di hari Rabu kita udah mati duluan. Iya, kenapa? Mati bukan tubuhnya, tapi mati secara batinian. Itu yang paling berbahaya. Hari ini kalau saudara keluar di dunia, ada begitu banyak mumi yang lagi berjalan. Pengertian mumi apa? Orang-orang yang hidup secara fisik, dalamnya udah mati. Rohnya udah mati. Yang ada di dalamnya udah mati. Kenapa? Nggak pernah dikasih makan. Saya pernah ikut salah satu acara pria sejati. Dan saya suka untuk ada di sana karena itu sangat mengempower. Ada satu kesaksian seorang yang pernah hidupnya berantakan, kemudian bagaimana dia dijamah Tuhan, ikut komunitas pria sejati, dan dia berbicara perubahan hidupnya. Di ceritanya dia bilang, iya terkadang begini, dia sering kali bilang, ya saya udah berubah kayak begini. Tapi ketika saya udah mulai letih, udah mulai lemah begitu, saya akan coba tanya ke panitia, ada acara komunitas pria sejati di mana nih? Ada di kota lain, saya akan terbang ke kota itu, kemudian ketika dia ikut komunitas itu, dia akan pulang kemudian segar kembali. Itu kalau punya duit dan punya kesempatan, Pak. Tapi kan kita nggak perlu nunggu sampai ada komunitas sebulan sekali kemudian saudara diberi makan, kan? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita udah bicara bahwa kita adalah seorang pria, kita yang apalagi orang-orang dewasa, sebagaimana kita makan 3 kali sehari, 2 kali sehari, manusia batinnya itu harus dikasih makan. Dan makanannya khusus. Manusia batinia, manusia roh kita nggak bisa dikasih makan dengan kekayaan tuh Pak. Nggak bisa dikasih makan dengan kenikmatan yang ada di dunia, enggak. Nggak bisa diberi makan dengan apa yang ada di dunia. Yang ada di dalam ini cuma bisa diberi makan dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau saudara dan saya mau bicara mengenai seorang pemimpin yang spirit filled, pemimpin yang spirit filled adalah pemimpin yang tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Tertanam dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah bekerja di luar dari firman-Nya. Nggak pernah. Nggak pernah dia bekerja di luar dari firman-Nya. Itu yang harus kita pegang. Itu yang harusnya menjadi dasar kita dalam kepemimpinan kita, adalah kepemimpinan yang mendasari kehidupannya sama seperti pohon. Kan Mazmur 1 kan berkata gitu. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, daunnya yang tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita suka dengan perkataan yang terakhir, apa saja yang kita perbuat berhasil. Tapi jangan saudara dan saya juga lupa bahwa itu adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu adalah orang yang menaruh firman Tuhan. Pria-pria yang menaruh firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari.
Seperti saudara dan saya makan nasi setiap hari, saudara dan saya harus makan firman Tuhan setiap hari. Harus. Kalau saudara berkata gini, aduh nggak punya waktu, artinya saudara mengambil sebuah kesempatan, saudara dan saya mengambil sebuah pilihan untuk mematikan, untuk membunuh, itu sebuah tindakan bunuh diri secara rohani. Kalau kita nggak beri makan, kalau kita nggak mengambil sebuah disiplin untuk kasih makan roh kita yang ada di dalam. Karena seorang pria yang spirit filled, yang penuh dengan Roh Kudus harus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dari ayat tadi kan ada perkataan gini, bagi Tuhan hidup enggaknya seorang manusia itu tergantung dari dua itu. Secara fisik dia diberi makan, tapi secara roh dia harus diberi makan. Secara manusia jasmani dia dikasih makan, tapi manusia batin juga dia harus dikasih makan. Kenapa saya harus mendasari itu dari situ? Dari firman Tuhan, bahwa setiap pria yang akan memimpin, siapapun saudara, harus memimpin dari kedalaman dia akan firman Tuhan. Renungin aja ntar sebentar kalau saudara, kita kan akan selesai mungkin, mudah-mudahan sih nggak terlalu malam ya. Selesai, renungin aja sendiri. Saudara kan bisa nilai, kita kan bisa nilai, di mana posisi kita sekarang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nilailah, bisa. Saya suka waktu-waktu saya sendiri pribadi dengan Tuhan setiap pagi sebetulnya sebelum istri dan anak bangun, karena di situ saya kemudian duduk merenung dan kemudian saya mulai bertanya, posisi saya di mana sih Tuhan? Dalam hubungan saya dengan Tuhan, dalam perenungan saya akan firman Tuhan, ada di mana? Karena kalau saudara dan saya manusia batin yang nggak diberi makan oleh firman Tuhan, you are going to die. Saudara dan saya akan bergerak pada kematian. Kalau roh kita mati, hubungan kita akan mati. Kalau hubungan dengan Tuhan mati, hubungan dengan sesama akan mati. Kalau hubungan dengan Tuhan mati, hubungan dengan sesama mati, hubungan pertemanan juga akan mati. Ujungnya adalah begini, hubungan dengan dompet saudara juga akan mati. Itu mah jelas, nggak usah ditanya-tanya. Kenapa? Dasarnya adalah itu. Bahwa kita harus hidup berdasarkan kepemimpinan pria yang berakar pada firman-Nya Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Boleh, Brother Hong? Ayat yang kedua buat saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Dan Tuhan Yesus bicara begini. Tuhan Yesus yang ngomong, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. It's very simple, ayat yang sangat singkat. Tuhan berkata gini, Dek, kalau Dede bilang, kalau saya bilang Dede mencintai Tuhan, Dede akan menuruti segala perintah Tuhan. Boleh, bro, dihilangin aja di lagu. Kalau saudara berkata bahwa saudara mengasihi Tuhan, saudara dan saya akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata buat Tuhan. Waktu kita belajar untuk hidup tertanam dalam firman Tuhan, waktu kita hidupi manusia batinia dengan firman-Nya Tuhan, itu adalah ciri kita mengasihi Tuhan. Ciri kita mengasihi Tuhan enggak saudara pelayanan saudara dari Senin sampai Minggu full, enggak. Ciri kita mengasihi Tuhan enggak kita bayar perpuluhan berapa ratus juta, berapa ratus miliar, enggak. Kemudian apakah ciri kita mengasihi Tuhan karena kita ada di gereja pemimpin kemudian berkhotbah demikian bagus melayani di mana-mana atau kita bekerja siang, enggak. Ciri kita mengasihi Tuhan itu cuma satu. Waktu kita hidup tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena begini, pria yang enggak tertanam dalam kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi pria yang gampang diombang-ambingkan oleh tawarannya dunia. Sekali lagi, pria yang enggak tertanam dalam kebenarannya Tuhan, yang gak menghidupi hidupnya, mengakarkan tubuhnya, hidup manusia batinnya itu pada firman Tuhan, itu adalah pria yang sangat mudah untuk digoyang, untuk diombang-ambing oleh tawaran yang ada di dunia. Jelas lah Pak. Itu mah jelas. Gak perlu lagi diragukan. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti perintah-perintahku. Jadi tinggal dalam firman Tuhan adalah salah satu bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara baca Yohanes 14 tadi perikopnya, 3 kali loh Tuhan Yesus. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan turutin firmanku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firmanku. Kalau kamu menuruti firmanku, barang siapa mematuhi, menuruti segala perintahku, kamu akan mengasihi. Dalam perikop yang cuma beberapa ayat, Tuhan Yesus lah yang ngomong 3 kali. Kalau dia ulang itu 3 kali, itu penting artinya. Jangankan diomong 3 kali, diomong 1 kali aja penting. Ini ditekankan 3 kali. Mengakarlah pada pertumbuhan manusia yang di dalam dengan firman-Nya Tuhan. Kita gereja udah kasih begitu banyak kemudahan bagi semua jemaat yang ada di GSJ Bethlehem.
di gereja Soft, di gereja Soft selalu dikasih mengenai verse of the day, ayat hari ini. Duduk Pak, renungin. Saya bersyukur gereja ketika itu muncul, saya renungin. Setiap kali itu muncul, saya cuma renungin tebel Tuhan bicara apa pagi ini. Saudara tulis, saudara catat. Itu membuat kita mengakar pada kebenaran firman Tuhan. Dan di mana ada firman Tuhan, di sana Roh Kudus hadir. Kan bicara mengenai spirit filled pada malam hari ini. Di mana ada firman-Nya Tuhan. Kenapa saya harus bawa itu dulu lebih dahulu? Karena di mana ada firman Tuhan, di situ ada Roh Kudus hadir loh. Karena Roh Kudus itu selalu berjalan berdampingan dengan firman Tuhan. Itu yang saya bilang tadi, Tuhan itu nggak pernah bertindak di luar firman-Nya. Dia selalu bertindak di dalam firman-Nya, di dalam koridor firman-Nya. Kalau kita hidup di dalam sana, di dalam kebenaran firman-Nya, dalam firman-Nya Tuhan, Alkitab berkata gitu, di mana ada firman Tuhan, di sana Roh Kudus akan hadir. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat ke-26, bro. Ini Tuhan Yesus juga bicara, ini banyak elaborate di Yohanes. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya kan tadi bilang bahwa firman Tuhan itu berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tugas ini. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Semua yang kukatakan kan bicara mengenai firman Tuhan kepadamu. Fungsinya dia dua, mengajarkan segala sesuatu loh Pak. Kalau saya nggak bisa ekonomi, saya duduk di bawah kaki Tuhan, minta Tuhan tolong apa yang harus saya lakukan. Dan saya percaya Roh Kudus bisa ngajarin. Saudara perlu memandang Tuhan hari ini bukan sekedar Tuhan, wah Tuhan yang maha tinggi. Saudara perlu melihat Yesus adalah sebagai Tuhan atas dunia ekonomi loh. Kita perlu melihat Yesus sebagai Tuhan atas dunia kesehatan, dunia kedokteran. Tuhan, kita perlu melihat Yesus sebagai Tuhan atas dunia apa, saudara? Yang bisnis yang sedang saudara ada. Bisnis apa nih? Peternakan sebagai Tuhan atas peternakan, punya alam semesta. Kita perlu memandang Tuhan seperti dia apa adanya gitu. Jangan terkotakan bahwa Tuhan cuma ada di lingkungan gereja doang. Jangan cuma dikotakan bahwa Tuhan cuma ada dalam kehidupan rohani doang. Tuhan itu adalah arsitektur yang agung. Dia adalah bisnismen yang paling hebat yang pernah ada. Dia adalah dokter dari segala dokter. Dia adalah raja dari segala raja. Dia adalah politikus yang handal. Dia adalah seorang gembala yang luar biasa. Sebut semua atribut-atribut profesi-profesi yang ada, dia adalah segalanya. Dan Alkitab tulis begini, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan mengingatkan kamu akan semua yang telah difirmankan Tuhan. Ingat loh, Roh Kudus berjalan, firman Tuhan berjalan bersama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah mengajarkan, dia ngingetin. Nah, kalau mengingatkan gini, kalau mengajar, kemudian mengingatkan, kalau saudara dan saya nggak pernah baca firman Tuhan, dia mau ngingetin apaan? Coba. Nggak mungkin dong dia ngingetin bagaimana pertandingan Liverpool dengan Manchester United mungkin kelihatannya, karena itu bukan urusannya kan ibarat. Dia akan mengingatkan setiap firman yang kita pelajari. Setiap firman yang tertaruh dalam hidup saya loh. Kalau kita nggak pernah duduk kemudian renungin dan kemudian baca Alkitab dan renungin, Roh Kudus mau ingetin apa? Waktu saudara, ya boleh dihilangin bro. Waktu saudara berhadapan dengan kesulitan secara keuangan, ketika saudara berhadapan dengan kesulitan di pekerjaan, kalau saudara nggak pernah duduk kemudian merenungkan firman Tuhan dan taruh firman itu di dalam hati saudara, Roh Kudus mau ngingetin apa? Makanya sebabnya ketika kayak begitu, kalau saudara tahu firman Tuhan, berhadapan dengan setiap kesulitan, saya langsung kuat firman Tuhan. Saya rasa semua juga pada kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kelegaan kepadaku. Kenapa? Saya udah taruh firman-Nya dalam hati. Sementara kalau saudara taruh firman dalam hati adalah berita-berita dari dunia, saudara akan dengarkan mereka kan. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita apa segala sesuatu yang Tuhan sudah, yang firman Tuhan yang sudah kita taruh dalam hati kita. Makanya kan firman Tuhannya penting. Dan jujur Pak, saya bukan orang hebat, saya juga, kita sama-sama belajar lah. Saya juga bukan hebat, nggak hebat, saya sama-sama juga belajar. Betul, yang paling malas kan baca Alkitab. Iya nggak Bapak-Bapak? Ketika buka dulu, ketika zaman koran ada pertama kali, yang paling kita datang duluan, ya kita harus baca koran. Kenapa? Kita harus membuka cakrawala berpikir kita luas, salah. Bukan itu yang utama, firman Tuhan. Kenapa? Adalah firman Tuhan yang membuat kita hidup di dalam. Kalau saudara mendengarkan koran berita di luar, saudara punya kekuatan sama seperti di luar. Tapi ketika saudara dan saya menaruh firman Tuhan di dalam hati, kemudian mengizinkan Roh Kudus kemudian bekerja, saudara mendapatkan kekuatan yang dunia nggak bisa tawarkan.
Saudara dan saya punya hikmat yang dunia nggak bisa berikan. Saudara dan saya punya pengharapan yang nggak pernah digoyahkan oleh kesulitan yang ada di dunia. Kita punya kepastian di tengah dunia yang serba dalam kekacauan. Kita punya semua hikmat pertolongan yang dunia nggak pernah bisa tawarkan. Waktu kita meletakkan hidup kita pada firman Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Bukan sekedar dia mengajarkan dan mengingat akan setiap firman yang keluar dari setiap firman yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Roh Kudus juga mengerjakan ini. Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dia mengajar kepada kita, kata Yohanes, dia mengingatkan setiap firman yang dia buat. Ketika dia mengajar segala sesuatu dalam hidup saya, dia mengingatkan setiap firman yang saya lakukan, ini yang dia lakukan. Dia juga mencurahkan kasih Allah itu dalam hati kita. Jadi Roh Kudus mengajar segala sesuatu, dia mengingatkan, dan dia taruh, dia curahkan kasih itu di dalam hati kita, para pria. Dia menaruh kasih Tuhan itu dalam hati kita. Yang Roh Kudus kerjakan, dia mengajar, dia mengingat setiap firman, dan dia taruh kasih Allah dalam diri kita. Saya kembali lagi sebetulnya dengan tema apa yang saya bicarakan di 2 bulan yang lalu, bicara mengenai honor your family. Ini hal praktis. Roh Kudus mengerjakan, Roh Kudus mengajar, mengingatkan, kemudian dia mencurahkan di tempat di mana dia mengajar, di waktu dia mengajar, dan mengingatkan setiap firman, dia menaruh kasih Allah di dalam hati kita, loh para pria. Dan kita sangat butuh kasihnya Tuhan. Kenapa kita sangat butuh kasihnya Tuhan? Karena kan Alkitab berkata gini, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Saya sengaja buat runut tadi bagaimana kita sebagai pria harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan harus terbuka kepada Roh Kudus, dan bagaimana Roh Kudus akan mengajarkan kepada saya, kemudian mengingatkan kepada saya akan firman yang dia lakukan, bukan sekedar dia mengajar dan mengingatkan, tapi dia menaruh kasih Allah dalam kehidupan saya. Dan hal paling praktis yang paling terjadi, dengan kasih Allah yang Tuhan taruh dalam diri kita para pria, para suami, dan khusus yang sudah menikah, Alkitab berkata gini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dengan kasih yang Tuhan curahkan dalam hati saya. Kasih yang sama itu pula yang saya berikan buat istri, buat pasangan, saudara. Ini ada banyak yang menikah. Yang nggak menikah, someday kalian juga akan menikah. Tapi kalian harus dengar ini, buat teman-teman yang masih muda. Ini kebenaran yang sangat penting. Karena di ayat yang saya nggak munculin nggak sempat buat, tapi Efesus 5:26 berkata gini, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Apa gunanya kemudian hidup saya ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian istri saya nggak merasakan kasih yang sama yang Tuhan taruh dalam diri kita? Apa gunanya kemudian saya bisa berdoa bahasa roh selama 2 jam, kemudian baca Alkitab dengan sangat bagus, tapi nggak ada sesuatu yang keluar dari hidup saya yang membuktikan bahwa saya mengasihi istri dan keluarga saya? Hal paling praktis adalah yang terjadi gini, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ketika kita menaruh firman Tuhan dalam hidup kita, istri dan keluarga kita harus menjadi pribadi yang pertama merasakan perbedaan itu. Sementara Tuhan kasih rohnya, sementara Roh Kudus itu menaruh kasihnya dalam kita, kita menjadi spirit filled gitu, dipenuhi dengan Roh Kudus. Pada saat yang sama kasih Allah dicurahkan dalam hidup kita, dan dengan kayak begitu kan kita bisa begini, kita bisa mencintai istri kita, kita bisa mengasihi pasangan hidup yang Tuhan taruh loh dalam hidup kita. Saya sekali lagi bilang, gak ada gunanya kemudian saudara berbicara khotbah ribuan orang, melayani ribuan orang, kalau istri nggak bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup. So, saya akan menjadi sangat praktikal tentang hal ini. Kenapa? Karena ini yang saya pikir, ini yang harusnya kita para pria, apalagi komunitas pria. Saya udah bilang di atas, pria berubah, dunia berubah. Karena apa? Karena keluarga berubah. Semakin suami mengasihi istri, tadi kita baca, semakin suami mengasihi istri, semakin istri menghormati suami.
Kan Alkitab berkata gitu, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Semakin saya mencintai, mengasihi istri saya dengan kasih yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, dengan kasih jenis seperti Kristus, saya tuh selalu memandang gini, suami itu mencintai istri itu sama seperti Kristus mencintai kita, para pria. Yang berantakan juga kan hidupnya. Jatuh bangun dalam dosa, banyak salahnya juga. Saya selalu menggambarkan seperti Kristus mencintai saya. Demikian pula ukuran kasih yang sama yang kita perlu untuk mengasihi istri kita. Aduh, nggak mungkin Pak, memang nggak mungkin. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Benar. Semakin suami mencintai, mengasihi istri, semakin istri kemudian menghormati suami. Semakin istri kemudian menghormati suami, semakin suami juga mengasihi istri. Itu jadi seperti sebuah lingkaran tuh yang bergerak ke dalam, Mbak. Ikatannya lama-lama akan menjadi semakin kuat. Semakin ketika suami dan istri ini, kemudian suami mulai mengasihi istri, itu seperti dia sedang membuat lingkaran ke dalam. Ketika dia membuat lingkaran ke dalam, dan kemudian ketika suami mengasihi istri dengan kasih daripada Tuhan, istri kemudian menghormati suami. Istri menghormati suami juga dengan lingkaran yang semakin ke dalam. Semakin ketemu keduanya ke dalam, kan semakin kuat. Ketika orang tua pernikahan menjadi pernikahan yang penuh dengan kasih dan penghormat pada sesama, pada Tuhan, anak-anak akan bahagia. Sebelum saudara memimpin orang-orang lain, sebelum saudara dan saya memimpin dunia ini, prioritas pertama, pimpin diri saudara sendiri dalam perjalanan hidup saudara, saudara dengan Tuhan. Yang kedua, pimpin keluarga kita. Itu panggilan Tuhan loh buat kita. Itu panggilan Tuhan buat kita. Kasih yang Tuhan taruh dalam kita, itu yang memampukan kita untuk mengasihi istri dan keluarga kita. Semakin kita mengasihi istri kita, semakin istri menghormati suami, semakin istri menghormati suami, semakin suami kemudian mengasihi istri. Saya nggak akan pernah bosan untuk ngomongin. Ayah, papanya Pastor Joy Rambitan adalah mentor rohani saya. Dia adalah penasihat spiritual saya, namanya Pak Daniel Alexander. Dari tahun 96 kenal beliau. Dan kalau saudara lihat YouTube dia, itu selalu dia bicara mengenai keluarga. Tahun 96 kenal dengan beliau, saya menikah itu tahun 2002. Jadi 6 tahun sebelum saya menikah. Itu saya tuh dicekokin begitu banyak firman Tuhan tentang keluarga dari dia. Dan saya bersyukur itu sangat mempersiapkan saya dalam pernikahan saya. Sampai hari ini. Dan dia bilang sebuah nasihat yang saya nggak akan pernah lupain seumur hidup saya. Dia cuma bilang begini, Dek, kalau ada harta yang paling penting dalam keluarga, ini saya bagikan 2 bulan lalu, kalau ada harta yang paling penting dalam keluarga, itu bukan apartemen mewah di mana, itu bukan deposito di bank yang jumlahnya miliaran, itu bukan posisi kamu yang hebat, kamu bisa memimpin begitu banyak orang. No, harta yang paling penting yang harusnya kamu tinggalin buat keluarga, istri, dan anak-anak kamu adalah kasih dan pengampunan. Cuman itu. Dan saya dapatin memang iya loh. Cuman kasih dan pengampunan. Makanya Roh Kudus mengerjakan kasih itu dalam kehidupan saya. Loh, kalau saudara lagi ribut, kan saya kasih tahu dengan pasangan saudara, pasangan dengan istri kita gitu. Seenak-enaknya saudara makan steak yang ada di meja makan saudara, rasanya kan tetap nggak enak. Kenapa? Karena hatinya lagi nggak enak. Tapi kalau makannya cuma nasi, pakai ikan peda, pepes ikan peda, sambal terasi gitu kan, kelihatannya sederhana gitu. Tapi dimakan dalam kasih dan pengampunan, itu berbicara banyak loh. Itu berbicara banyak. Apalagi sekarang makan steak yang enak dengan kasih dan pengampunan, itu jauh lebih enak tentunya kan, ibaratnya. Noh, artinya kan begini, apa yang ada di dalam kita loh Pak. Kita dipanggil untuk menjadi pria. Ya, makanya kan saya bilang tadi Edwin Lewis Cole begitu mempengaruhi, menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, menjadi pria adalah masalah pilihan. Pilihlah kita. Menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, tapi menjadi seorang pria masalah pilihan. Jadilah, kalau saudara menjadi seorang pria yang spirit filled, dipenuhi oleh Roh Kudus, belajar kemudian hasil daripada hubungan kita dengan Tuhan, hasil daripada Tuhan taruh kasih dalam kehidupan kita, belajar untuk cintain istri kita, belajar untuk cintain anak-anak kita. Jangan sampai saudara pulang ke rumah, anak saudara panggil saudara Om. Kan gak enak banget panggil Om. Kenapa? Sibuk di luar kerjaan. Papa tuh nyari duit. Anak tuh bukan sekedar harus dibelai dengan uang. Anak itu paling perlu dibelai dengan kasih sayang. Iya.
Karena uang, kalau anak dibelai pakai uang, saudara sebagai orang tua, kita bisa nangis nanti di hari depan. Belai dia dengan kasih sayang sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, ayah bagi mereka semua. Saya punya anak perempuan. Saya harus menjadi pria pertama yang mengajarkan kepada dia betapa berharganya dia sebagai seorang perempuan. Kemudian dia sebagai pria pertama yang memperlakukan dia sebagaimana Tuhan juga memperlakukan dia sebagai milik yang berharga. Iya dong. Kalau saya pengen dia akan menemukan suami, jadi dengan kata kalau dia menemukan suami, paling nggak dia harus menemukan suami sama seperti bapaknya. Itu tanggung jawab berat buat kita. Kalau saudara punya anak laki-laki, pastikan bahwa anak laki-laki saudara juga akan memperlakukan nanti pasangannya, akan menikah nanti pasangannya dengan kualitas yang sama yang saudara miliki sebagai pria di dalam Tuhan. Itu kan pelajaran buat kita para pria, para suami dan sebagai para ayah. Kalau kita nggak pernah nggak pernah menaruh hidup kita dalam kebenaran firman Tuhan, jadi pria asal-asalan. Saudara bayangin kalau saudara pria kayak Mr. Bean semuanya. Dunia kita akan jadi dunia komedi gitu kalian. Semuanya kita bisa jadi dunia komedi. Tertanamlah dalam kebenaran firman Tuhan. Mulailah dengan spirit fill ini, dengan kehidupan yang penuh Roh Kudus ini, berjalan untuk mencintai istri saudara, mencintai anak-anak saudara, menghormati mereka. Itu hal praktisnya. Bagaimana caranya kalau gitu? Saya nggak tahu caranya. Bagaimana caranya Roh Kudus supaya Roh Kudus itu bisa turun dalam kehidupan kita semua. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat yang ke-13. Tuhan Yesus berkata gini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Jadi kalau bapak yang jahat sekalipun tahu pemberian yang baik pada anak-anaknya. Kalau anaknya minta roti nggak mungkin dikasih batu tuh. Sekejam-kejamnya bapaknya, segila-gilanya bapaknya, kalau anaknya minta roti akan dikasih roti, nggak dikasih batu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Nah dia ngomong gini, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pasal ini itu berbicara mengenai hal berdoa. Lukas 11 ini. Dan Yesus akhiri dengan perkataan ini. Kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Loh, Bapak kita di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya waktu baca sekilas, saya cuma pikir, kalau gitu, kalau dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta Roh Kudus kepadanya. Ternyata enggak loh kalau dibaca pelan-pelan. Kalau kita baca bahasa Inggris juga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi pemberian terbaik Bapa di sorga adalah Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Tapi dia berkata gini, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau saudara minta, ibaratnya kemudian saya mulai berpikir bodoh aja di hadapan Tuhan gitu ya. Kepada mereka yang meminta. Jadi kalau dengan kata lain, kalau saya minta roti, Tuhan akan kasih Roh Kudus. Kalau saudara minta rumah, Tuhan akan kasih Roh Kudus. Kalau sekarang Alkitab berkata gitu, kalau Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nggak ditulis bahwa kepada mereka yang meminta Roh Kudus, Tuhan akan berikan Roh Kudus. Apapun juga yang saudara minta, Tuhan akan berikan Roh Kudus. Kenapa? Dia pemberian terbaik saudara. Kalau saya contohnya, saya minta sepeda, Tuhan akan berikan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, itu adalah pemberian terbaik buat sorga buat kita semua. Bagaimana caranya Tuhan berikan? Saya tinggal minta. Kalau kita nggak pernah minta, carilah maka kamu akan mendapat, minta kamu akan mendapat, carilah maka kamu akan menemukan. Ketok pintu maka kamu akan dibuka. Kalau saudara minta Roh Kudus turun, nggak mungkin dia nggak beri. Kalau Bapak yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anaknya, lo apalagi Bapak kita di sorga. Pertanyaannya karena kita nggak pernah minta. Kenapa kita nggak pernah minta Roh Kudus? Ya karena kita pikir ya Roh Kudus kan cuma ada di gereja doang. Enggak. Roh Kudus itu ada dalam seluruh kehidupan kita. Kalau hidup saudara nggak dipimpin oleh Roh Kudus hari ini, mungkin kalau saudara dan saya hidup hari ini nggak dipimpin dengan Roh Kudus, mungkin kita sedang dipimpin oleh roh yang lain. Kalau hidup kita hari ini nggak dipimpin oleh Roh Kudus, mungkin kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Kudus dan kudis kan beda-beda dikit. Ya, yang satu sakit kulit, yang satu kan bicara yang dalam. Loh iya dong. Gimana caranya? Bahwa pemberian terbaik Tuhan adalah Roh Kudus. Apapun yang kita minta bahkan Tuhan akan berikan Roh Kudusnya. Ayat terakhir buat kita semua. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kalau bicara mengenai Spirit Fill, kalau bicara mengenai Roh Kudus, ayat ini harus muncul. Karena ini sangat memberkati. Tapi kamu akan menerima kuasa. Dede akan menerima kuasa. Saudara sebut nama saudara siapa? Tapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Waktu Roh Kudus turun dalam hidup saya, Dia akan memberikan saya kuasa. Dia akan memberikan, kata bahasa Inggrisnya adalah dunamos. Di kata dunamos kita kenal istilah dinamo, sesuatu yang menggerakkan. Dan lebih dari sekedar dinamo, kita kenal istilah dinamit, sesuatu yang meledakkan. Jadi ketika Roh Kudus itu turun dalam hidup saya, Dia berikan kasih Allah dalam hidup saya, Dia memberikan kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi itu punya pengertian kuasa untuk membuat perubahan hidup dalam kehidupan kita. Saksi itu kan berbicara begini, menjadi sebuah saksi, orang lihat, orang dengar, orang bisa sentuh, ada perubahan sesuatu terjadi dalam hidup kita para pria. Jelaslah. Boleh Om ditutup Om. Thank you. Jelaslah akan berubah. Gimana nggak akan berubah? Roh Kudus dan firman Tuhan tinggal dalam kita dan kasih Allah melimpah dalam kita kok. Gimana kita nggak berubah? Dan kalau kita berubah kan dunia berubah. Istri kan berubah. Anak-anak berubah. Kalau istri dan anak berubah, kalau istri kita punya teman-teman arisan, istri kita kan bisa mengubah teman-teman arisannya. Kemudian ketika anak kita pergi ke sekolah, kan bukankah anak kita bisa menggarami, membagikan kasih di sekolah, atau di tempat kerja mereka, atau dimanapun mereka berada. Jadi efeknya seperti bola salju, Pak. Sepertinya diluncurkannya cuma kecil. Kita cuma duduk merenungkan firman Tuhan, izinkan Roh Kudus kemudian masuk dalam diri kita, mengajar kita, menaruh kasihnya, kemudian secara praktis kita mulai mencintai, mengasihi istri kita, mengasihi anak kita, mengasihi apa yang Tuhan percayakan buat diri kita, mengasihi pekerjaan kita seperti yang Tuhan inginkan buat kita. Sementara kita menguat kasih gitu, itu seperti efek bola salju, snowball. Sepertinya kecil, tapi ujungnya itu akan menjadi besar. Ujungnya itu yang tadi saya bilang, akan menjadi seperti dinamit yang akan meledak. Meledak bukan untuk hal yang jelek, meledak untuk hal yang bagus. Hari ini kita pria, kita berani untuk bertempur di luar kan? Mencari nafkah, bertempur di luar, mau hujan angin sekalipun, untuk apa? Untuk nafkahin keluarga. Yes, kita bertempur, kita cari order sampai keluar kota, tunggu orang sampai di mana, sibuk sekali sibuk. Kalau kita sedemikian bertempur, berjuang untuk mencari nafkah di luar, kita juga hari ini perlu berjuang untuk mempertahankan, membuat keluarga kita, istri dan anak kita merasakan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Harus. Sebagaimana saudara bertempur di luar untuk mencari nafkah, saudara dan saya juga dipanggil untuk bertempur, mempertahankan keluarga kita, membuat keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, yang penuh dengan kasih-Nya Tuhan, supaya lewat keluarga kita tuh banyak orang boleh diberkati. Dan kita pria adalah pelaku utamanya. Dan hari ini loh, kebenaran ini bukan sekedar kita yang tahu. Iblis tahu. Makanya lihat, sasaran tembak yang paling banyak disasar pada hari ini, para pria, para suami, para ayah. Kalau enggak, ya itu dulu itu adalah sasaran tembaknya ya. Kalau enggak, kenapa bisa muncul film layangan putus kalau kayak gitu kemudian jadi rame di mana-mana. Layangan pegat, layangan apa segala gitu, bukan sekedar putus lagi. Kenapa? Karena itu kita jadi sasaran tembak loh. Kalau saudara nggak beri makan manusia yang akan di dalam, lambat laun kita akan hancur dengan sendirinya. Kalau kita hancur, keluarga kita akan hancur. Istri dan anak-anak kita akan hancur. Mengambillah sebuah komitmen dan inisiatif, Pak. Teman-teman semuanya. Saya juga harus mengambil. Dan saya bersyukur memasuki 2022 dari 2021 Oktober. Saya cuma minta satu, Tuhan, jangan pernah saya kepengen lewat WPDA saya pribadi setiap hari. Saya harus seret diri saya selalu pakai itu, seret diri saya untuk disiplin. Walaupun ngantuk, walaupun udah ya begitu banyak kerja, walaupun ngantuk, saya harus seret duduk dulu pagi-pagi sebelum kemudian rumah ya yang lain pada bangun, kemudian duduk untuk merenungkan firman Tuhan, tanya Tuhan kepengen apa sih buat saya sebagai suami, sebagai seorang ayah hari ini, berikan saya makan. Saya perlu untuk dikasih makan hari ini. Karena Tuhan Yesus berdoa kepada doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini loh, nggak pada hari kemarin, nggak pada hari besok, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa? Makanan saya dari kebenaran firman Tuhan saya hari ini, kalau saya dapatkan, itu yang memampukan saya bisa menang terhadap kesulitan yang akan saya hadapin hari ini. Lagi sekali, kalau saya duduk makan, kemudian firman Tuhan dalam hidup saya, dan Roh ajarkan Roh Kudus itu penuhi kehidupan saya, makanan rohani itu yang saya dapat adalah makanan yang saya butuhkan untuk menghadapi kesulitan yang akan terjadi di hari itu. Dan Tuhan tahu. Tuhan itu udah berikan solusi sebelum kita bertemu dengan persoalan.
Dan makanya dia kepengen kita sebagai para pria makan dulu dari dia pagi-pagi. Jangan pernah lewatkan waktu-waktu pribadi saudara dengan Tuhan. Jangan pernah lewatkan juga waktu-waktu ajak kemudian keluarga duduk sama-sama, berdoa sama-sama. Kapan terakhir saudara berdoa dengan istri dan anak saudara? Dengan bapak-bapak sekalian. Ada yang 10 tahun yang lalu gitu. Bersyukur kalau semuanya ibaratnya satu ya. Itu tiap hari kita buat bagus, Pak. Bagus. Pertahankan itu terus. Mengikat keluarga kita dalam doa, dalam kasihnya Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau belum, mulai. Mulai. Yang belum menikah, taruh ini jadi pelajaran buat kalian. Ini harus jadi pelajaran penting buat kalian nanti karena kalian akan membangun sebuah rumah tangga di mana lewat rumah tangga itu nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya pada malam hari ini Bapak-bapak, biar apa yang saya bagikan ini boleh berbicara buat kita semua. Saya bukan orang hebat, saya masih belajar sampai hari ini. Tapi biar kita juga kemudian sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan. Dalam komunitas pria ini sama-sama kita mengingatkan bahwa kita hebat bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena titel kita banyak. Kita tuh hebat karena kita bergantung kepada Tuhan. Ya, mari berdoa sebentar. Saya berdoa sebentar buat teman-teman semua, buat bro-bro semua. Datang pada Tuhan. Malam hari ini, Tuhan Yesus, hamba-Mu nggak tahu apa yang sedang dihadapin oleh teman-teman hamba, 47 orang yang ada di Zoom ini. Apakah mereka sedang berhadapan dengan kesulitan, persoalan, pergumulan dalam hubungan dengan istri, dengan anak, dengan mertua, dengan menantu atau dengan saudara. Bapak, aku berdoa Tuhan. Kasih-Mu sanggup untuk mengubahkan setiap hati. Kasih-Mu sanggup untuk mengubahkan setiap kehidupan. Kasih-Mu sanggup untuk mengubahkan orang yang paling bejat sekalipun menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan hal yang hebat. Kami sangat terbuka dengan kasih-Nya Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi. Kami mau belajar untuk mengampuni seperti Kristus telah mengasihi dan mengampuni kami. Tuhan Yesus, kami para pria yang hadir pada malam hari ini, mengkomitmenkan diri kami kembali kepadamu Tuhan. Ampuni akan segala kesalahan yang sudah kami buat di hari-hari kemarin. Kalau kami sudah berlaku salah terhadap diri kami, terhadap pasangan kami, terhadap keluarga kami mohon ampun. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan atas second chance, kesempatan yang kedua. Malam hari ini kami mau berkomitmen. Sementara kami izinkan hati kami penuh dengan firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan dan dipenuhi oleh kasih-Nya Tuhan. Izinkan kami juga boleh untuk menjadi saksi, boleh mengasihi istri dan anak-anak kami seperti Tuhan mengasihi. Ini pria-pria hebat-Mu Tuhan. Bahwa di tangan-tangan kami yang ada di tempat ini, keluarga akan berubah, dunia akan berubah, pekerjaan-pekerjaan akan berubah. Kehidupan orang-orang lain yang akan dijamah oleh kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan akan tolong secara khusus buat teman-teman yang sedang mengalami kesulitan dalam hubungan. Berbicara Tuhan. Kasih dan pengampunan-Mu cukup buat mereka semua, buat kami semua. Dalam nama Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Saya persilakan. Brother Erwin. Wow, luar biasa firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Saya coba tadi catat, saya coba tadi pelajari dan ragumkan sendiri. Memang sepertinya tidak ada celah bagi kita untuk tidak mengerti dari setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan malam hari ini. Memang sedikit banyak ayatnya, tapi itu semua kayak suatu lingkaran yang sangat kuat. Sehingga nggak ada celah sedikit pun buat kita untuk tidak mengerti gitu ya. Cuman panitia atau bro Hong itu memberikan waktu untuk kita untuk bertanya kepada pembicara kita malam hari ini. Sedikit yang saya tahu bahwa beliau adalah praktisi juga. Jadi yang tepat mungkin gini, bisnismen yang berhati pendeta. Jadi berlebihan itu. Silakan aja bagi kita yang ingin bertanya mengenai keadaan kita saat ini, di saat yang namanya kepastian itu sudah mulai tidak kelihatan. Ya, baik itu di dunia kerja kita maupun kadang-kadang juga posisi kita sebagai kepala dalam rumah tangga itu udah mulai pudar mungkin. Nah, fungsi kita laki-laki malam hari ini ada kesempatan waktu untuk kita diganti. Jadi begini, menurut saya begini, kita bukan hidup diubahkan, tapi kita hidup harus diganti. Ya,
Jadi malam hari ini kita sama-sama mengerti firman Tuhan dari setiap firman yang disampaikan kepada kita malam hari ini. Jangan mau menjadi manusia yang diubahkan. Karena besok juga akan berubah lagi gitu kan. Tapi biarlah kita malam hari ini memiliki kesimpulan yang sama bahwa kita harus diganti. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Itu harus diganti rupanya. Karena Kristus nggak suka tempat yang namanya tubuh yang tidak sempurna. Nah, malam hari ini kita akan kupas tuntas. Di sini ada Pastor Joy, senior kita. Di sini banyak yang lain. Bro Hong juga dengan filsafatnya yang sangat luar biasa yang mungkin nanti bisa membantu kita gitu ya. Nah, silakan saja di antara kita ada kolom chat juga di situ yang bisa masukkan pertanyaannya atau mungkin bisa mengangkat tangannya untuk bertanya mengenai firman yang disampaikan kepada kita malam hari ini. Dan itu juga ada daftar hadir ya, di monitor kita semua ada daftar hadir, mohon tolong diisi. Karena report yang saya dapatkan dari kita yang hadir baru 50% yang mengisi daftar hadir. Sekali lagi sambil kita melanjutkan acara ini, mohon tolong diisi. Mohon tolong diisi daftar hadirnya supaya kita tahu berapa jumlah yang hadir malam hari ini dan berapa yang akan diberkati Tuhan malam hari ini. Saya berharap semua total 46, udah ada yang kurang. 46 orang itu diberkati Tuhan malam hari ini. Jadi saya siapkan waktu untuk kita semua. Ada ingin bertanya mengenai kehidupan atau pemimpin ataupun lelaki yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau yang takut akan Tuhan. Ada di antara kita yang mau bertanya atau minta penjelasan dari senior-senior kita ini? Oke, siapa nih? Nggak kelihatan. Abner. Oh, Pak Abner. Monggo Pak Abner. Kenapa monggo? Karena saya yakin dia orang Batak. Orang NTT, Pak. Nasib oh, tidak NTT. tentu. Oh, salah lagi saya. Oke, good. Silakan Pak Abner. NTT nasib tidak tentu atau enggak bisa juga nanti Tuhan tolong. Saya pilih yang kedua. Silakan Pak Abner. Saya mau bertanya tentang pemimpin yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu artinya ciri-cirinya gimana sih gitu? Untuk menjadi seorang pemimpin itu mungkin ada langkah apa yang untuk harus menuju ke sana gitu sebagai pemimpin yang dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Mungkin misalkan di perusahaan misalkan yang dipenuhi Roh Kudus itu jadi nggak marah-marah atau misalkan nggak korupsi atau apa gitu sih. Makasih. Oke. Ini sudah praktisi kayaknya Pak Arief. Jadi minta tolong berbagi mengenai skill yang Pak Arief punya di dunia kerja. Silakan Pak Arief. Bang Abner itu kelihatannya suka makan sei sapi, kelihatannya Ibu Bang ya. Betul Pastor, betul. Siap. Pak. Aku nanti sei-nya. Pria yang dipenuhi Roh Kudus kan bukan sekedar saudara berbicara bahasa roh 2 jam, 3 jam sehari. Tapi pengertiannya kan gitu kan, apa yang hidup itu kan apa yang ada di dalam itu yang Tuhan inginkan. Untuk Roh Kudus mengerjakan, tadi benar tuh, yang dari sisi, tadi Brother Erwin bilang bahwa kehidupan kita bukan mengubah, tapi harus diganti, itu seperti manusia baru. Kita kan Alkitab berkata gitu kan, 2 Korintus 5:17, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah manusia yang baru. Kirbat yang lama, yang lamanya harus dibuang, manusia yang baru. Nah kalau paling gampang adalah kayak begini sih, Kakak Abner, kalau Anda di dunia kerja, dulu kalau datang kerja, masuk kerja jam 8 pagi, Anda datang jam setengah 9, Anda keterlaluan. Itu nggak penuh Roh Kudus tuh, itu penuh roh kuda kelihatannya. Kalau kayak gitu. Datanglah setengah 8 dong sebelum kantor. Kalau bisa sebelum selesai, misalnya pulang jam 5, bisa pulang jam 5 lewat lah. Kita lakukan the extra miles namanya kalau dalam bahasa pekerjaan. Melakukan hal yang lebih jauh lagi. Karena kan Tuhan Yesus mengerjakan hal yang excellent dalam hidup kita. Itu kalau bicara mengenai kehidupan di kantor. Dan seringkali ya, saya juga kan pernah kerja jadi karyawan. Kita seringkali sangat marah bos kita. Gini pertanyaan, kalau saudara orang kerja ya, praktisinya orang kerja gini. Pernah nggak Anda berdoa buat bos saudara? Apa lebih sering ngutukin dia dibanding doain dia? Padahal kita di situ terima gaji dari dia loh. Dan kemudian kita demo naikkan tuh gaji, kemudian pekerjaan kita gitu-gitu aja. Datang terlambat, males ini, performance-nya nggak bagus, nggak disukain oleh
oleh teman-teman sekerja. Kan itu bukan ciri orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, bukan ciri orang-orang kita yang dewasa dalam Tuhan. Waktu saudara bereaksi, gimana waktu kita merespon terhadap situasi-situasi yang ada, bagaimana kalau misalnya dalam pertemanan di kantor, pergaulan di kantor contohnya, apakah saudara jadi orang yang disukai di kantor karena pribadi saudara? Ya, yang paling lucu adalah begini, ini saya selalu ngomong, betul kalau ada anak-anak gitu, ya kita kepengen nuntut, wah kantor harus naikin gaji kita dong, terus kemudian performance kita jelek. Pertanyaan penting, gimana kita pernah doain nggak bos kita sih? Apakah kita memang sering berdoain hal yang jelek? Hal-hal simpel kayak gitu sih, Kakak Abner. Hal simpel apa yang kalau dalam pekerjaan kayak gitu, datang apakah tepat waktu, apakah performance kita bagus apa enggak. Waktu saudara dikhianatin sama teman, kan sering kayak begitu kan? Dikhianatin oleh teman, kerjaannya kemudian diserobot oleh teman, apakah saudara tetap marah-marah? Apakah kemudian saudara marah-marah, demo kemana-kemana kayak gini? Nah itu kan waktu kita penuh dengan Roh Kudus, duduk dalam kebenaran firman Tuhan, kita tuh diberi hikmat. Yes. Supaya kita nggak reaktif ketika ada sesuatu yang terjadi. Reaktif tuh beda loh, antara orang reaktif dan respon berbeda. Reaktif itu ketika ada sesuatu baru saudara bereaksi. Respon itu kita udah dapat di dalam. Ketika kita dikhianatin, saya pernah di pekerjaan sama-sama satu angkatan. Kita masuk dalam pekerjaan sama-sama. Bekerja sama-sama. Kalau dinilai ya oke lah kerjaan kita sama-sama. Ya teman saya lebih dipromosi duluan. Di titik itu kan kemudian saya pikir, waduh kok gue kayaknya, masa kerjaannya bagusan gue. Ya udah. Sekarang pekerjaan saya, jadi apa yang saya lakukan, tunjukkan aja memang saya yang terbaik. Ya saudara bisa juga sih kemudian ngomong ke bos, ini kayak begini, kalau performance kita udah sama-sama bagus, kemudian bos bilang dia yang lebih bagus, ya udah, tunjukin kita tetap yang terbaik dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita, dalam keluarga kita. Begitu Kakak Abner. Baik, terima kasih Pak. Bisa menjawab. Ya. Dan saya tadi sempat isi absen, Brother Erwin, dan itu kan ada tulisan live group di mana. Itu sangat penting ya Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi, nggak ada ibu-ibu pasti kan. Bapak-bapak, adalah di live group, di komunitas-komunitas live yang ada. Ini kan komunitas sebulan sekali, dan saya bersyukur Pastor Joy dan teman-teman buat ini. Dan sementara mingguan kan ada di live group, itu sangat membantu. Itu sangat menopang. Saya bisa ada hari ini juga karena live group. Jadi tolong, kalau yang belum ada di live group, ya harus lebih segera di live group. Ya, itu Brother Erwin. Yes. Cukup menjawab ya, Brother Abner ya. Sudah Pak, mantap. Ya, memang kita digaji kan ada satuan nilai ya di situ ya. Jadi misalnya kita digaji let's say 10 juta misalnya. Coba pegang uang kita 10 juta itu dan kita bandingkan kita ada di mana waktu itu. Ada di perusahaan apa waktu itu. Langkah pertama kita harus pelajari perusahaannya. Perusahaannya goalnya apa sih, maunya apa sih dalam diri kita gitu, dan ikuti alurannya. Dan saya yakin pas saat kita mengikuti alur kerja kita dan kita membawanya itu dalam setiap doa-doa kita, itu yang disebut Roh Kudus akan menuntun langkah kita. Cuman udah digaji 10 juta, kita nggak ngerti kita dikerja di mana ini, bagian kita apa. Nah itu udah fatal banget itu. Berarti kita hanya masukin lamaran, terus ya udah kita ongkang-ongkang kaki gitu kan. Jadi di mana di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu ada benernya juga rupanya. Oke, selanjutnya ada lagi nggak kira-kira yang kira-kira dapat mengganti, men-change diri kita ini supaya laki-laki yang dimaksud Tuhan malam hari ini harus diganti gitu. Karena memang situasi sekarang ini jangan pernah gini. Tekad kita itu tidak cukup. Makanya perlu Roh Kudus. Saya sebelum acara ini dimulai, saya coba baca firman Tuhan itu yang ada di dalam Roma 7 ayat 20. Ini Rasul Paulus nih. Rasul Paulus ngomongnya begini nih. Cuman ada yang saya summary ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi supaya kita banyak bertanya malam hari ini, karena ini malam benar-benar Tuhan hadir. Ya. Jadi gini, Roma 7 ayat 20. Paulus bilang begini, Paulus itu berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Tuh, Paulus, yang pertama. Terus jika aku menghendaki berbuat yang baik, yang jahat itu datang kepadaku. Tuh, Paulus tuh. Terus ada lagi, anggota-anggota tubuhku melihat hukum yang lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku. Tuh Paulus tuh.
Jadi kesimpulan yang saya bilang, saya belum terusin bacanya karena saya kurang waktunya waktu itu ya. Tadi sebelum kita mulai. Jadi menurut saya kesimpulannya gini, tekad yang ada dalam diri kita, kemampuan yang ada di dalam diri kita itu tidak akan kuat untuk dapat men-change hidup kita. Ya, Rasul Paulus juga udah ngaku nyerah, itu orang paling pinter, dia orang Yahudi, dia orang apa semua. Coba baca filosofi ini, siapa Rasul Paulus sebenarnya? Udah di atas kita jauh-jauh banget gitu ya. Tapi dia pernah ngomong begitu juga gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kita ingin melakukan sesuatu, oh Tuhan, ini ada cobaan, kerjaan saya ini, saya harus apa gitu kan. Kalau paginya kita nggak berdoa, pasti kita nggak tahu harus apa gitu. Tapi malam hari ini coba kita berbagi. Pak Andi, mungkin saya panggil aja langsung Pak Andi nih. Pak Andi, Pak Adi ini berpikir sesuatu mungkin yang bisa membawa kita ke dalam inspirasi tertentu sehingga kita bisa dikuatkan atau ditambahkan lagi nih. Puji Tuhan, terima kasih waktunya Pak Erwin. Siap. Mungkin saya mau bertanya, sebenarnya di luar konteks ini ya. Oke, nggak apa-apa. Bertanya ke Pastor Dedi, betul sekali luar biasa firman yang saya dapat pada malam hari ini bahwa kita harus berubah. Bahwa kita ini bukan bayi rohani yang makanannya roti, tapi bayi yang dewasa yang makanannya terus diberikan makanan batin, kebenaran firman Allah. Nah, pada saat ini, Pastor, saya mengalami satu peristiwa yang beberapa kali berulang-ulang, banyak di dalam kami bersosialisasi dari berbagai elemen masyarakat. Banyak sekali saya dalam komunitas saya juga aktif. Salah satunya ini Bang Abner, ini kader pimpinan yang baru nih di anggota live kami. Ini luar biasa sekali. Banyak sekali orang-orang yang non-Kristen datang ke rumah saya itu untuk berbicara tentang kesulitan, berbicara tentang masalah. Nah, saya melihat bahwa mereka kenapa mempercayai kepada diri saya. Di kantor pun seperti itu. Saya arahkan mereka, tapi apakah yang jadi pertanyaannya, apakah saya frontal untuk memperkenalkan Yesus di sini? Tapi setiap perkataan saya ini seolah ada kuasa, Pastor. Kamu ini dalam track yang salah. Lakukan yang putih. Apa kepercayaan kamu yang kamu pegang? Lakukan itu dengan kepercayaan kamu. Tapi dalam hati saya ini Roh Kudus berkata, ayo aja kenalkan Tuhan Yesus. Ayo aja kenalkan Tuhan Yesus. Itu banyak sekali. Sampai terakhir saya menangani tadi ini, sebelum Strongman mulai, ada mantan direktur yang kolab karena perilakunya masa belakangnya yang betul bermain judi, bermain wanita, hancur, itu datang minta saran. Pas Pastor Dedi, firman ini tepat sekali, pria itu harus bisa mengubah dunia. Dia cerai, mati. Kenapa selalu ke saya, Pastor? Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah saya langsung harus frontal menggunakan Tuhan Yesus atau memang perlahan step by step? Dan ini berulang-ulang datang sekarang nih. Ini saja, Pastor. Pak Erwin, mungkin ini di luar konteks ya, Pak Erwin. Saya percaya ini firman yang luar biasa ya dari Pastor Dedi yang saya menjadikan saya speed of fire, saya itu semangat lagi untuk melayani sesama melayani Tuhan itu baik kepada saya. Ini di recording kok, tenang aja. Kalau mau minta rekamannya, silakan saja hubungi Bro Vincent. Luar biasa malam hari ini. Silakan Pak Arif Dede, silakan. Pak, luar biasa loh Pak Adi. Saya denger ini aja merinding saya, banyak orang. Nah itu kan gitu. Dunia tuh cari kita loh Pak. Kalau hidup kita benar, kalau hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan jalanin, kan begini, orang kan bilang gitu, kamu adalah garam. Dan garam itu kan cuma ditempatin di tempat yang hambar, Pak. Dan beliau nggak ditempatin di gudang garam. Kalau nggak, saudara bapak-bapak kan jadi tempat menjadi ngerokok terus kalau ada di gudang garam, kan ibaratnya. Kan itu garam. Dan kalau ada orang itu kesempatan paling bagus, Pak, untuk berbicara. Kemudian ya oke lah, kita nggak bicara langsung frontal, Kejadian 1 ayat 1 kamu akan masuk neraka, nggak bicara gitu. Kita juga kan punya hikmat untuk berbicara. Tapi kalau ada kesempatan-kesempatan kayak gitu Pak, doa saya ya, para mas bro semuanya, setiap pagi
semenjak dari saya menikah sampai dengan hari ini, setiap pagi ketika saya datang kepada Tuhan tuh saya cuma minta, saya nggak berdoa Tuhan berkatin usaha, berkatin ini, ya itu saya doain. Tapi setiap kali yang paling pertama yang saya duduk Tuhan, saya cuma berdoa sampai hari ini. Saya berdoa dan saya akan terus berdoa itu setiap pagi. Saya cuma berdoa Tuhan, siapa yang harus saya tolong hari ini? Saya nggak minta Tuhan berkatin saya, tapi siapa yang harus saya tolong hari ini? Yes. Apakah dengan uang, apakah dengan doa, dengan apa? Dan Tuhan akan mainkan perannya sebagai sutradara yang agung. Kenapa? Karena saya cuma lihat gini, saya hidup hari ini, saya yakin ada orang yang harus merasakan kasihnya Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan keluar dari diri saya. Dan dengar cerita Pak Adi, bicara Pak, Bapak saya yakinin Bapak adalah seorang senior di Bogor Barat. Ibaratnya orang gereja udah lama dan kesetiaannya juga udah lama, dan bicara buat mereka Pak. Ya bicara kan kita bisa bicara, nggak langsung bicara kemudian dari Alkitab bicara, tapi kan kita bisa membicara prinsip-prinsipnya kan tetap ada. Sama seperti saya bicara di dunia usaha, saya kan nggak kemudian bicara, percaya Tuhan Yesus, kalau kamu masuk neraka loh, kan nggak bilang begitu Pak. Bisa dilemparin saya kayak begitu. Tapi kan saya bisa masukin prinsip kebenaran firman Tuhan. Makanya kita butuh hikmat untuk supaya kita bisa mengkomunikasikannya pelan-pelan. Dan saya berdoa biar pengalaman ini dirasakan oleh para pria-pria yang ada di tempat ini juga. Kalau ada orang yang datang pada saudara kemudian minta saran, minta apa, itu kesempatan untuk menyatakan kasihnya Tuhan, menyatakan hikmat Tuhan buat mereka. Saya belajar itu. Sementara duduk kayak begitu, mereka akan lihatnya saya ngomong, tapi di dalam hati saya berdoa. Kalau saya bicara bahasa roh, saya bicara bahasa roh sambil diam, saya bilang, Tuhan tolong kasih hikmat, di titik mana saya harus ngomong, apa yang harus saya ngomongin. Supaya firman itu yang saya bilang, itu yang Cornelius Wing bilang, tuh seperti firman itu akan menancap pada jiwanya gitu. Yang nggak pernah bisa lepas lagi dalam dirinya. Sementara saya lagi konseling, saya lagi begitu. Walaupun kelihatannya kita cuma lagi diem Pak, tapi di dalam hati itu kita lagi berdoa keras, Tuhan berikan hikmatnya, tuntunannya, di mana dia harus bukain setiap jalan. Dan itu Pak, bicara prinsip firman Tuhannya aja. Lambat laun saya yakin, pada akhirnya, dan saya suka begitu. Ya, kita kan bisa, mohon maaf ya Pak, misalnya kita di akhir pembicaraan, mohon maaf Pak, boleh nggak saya doain tapi dengan doa saya gitu, doa dari kepercayaan saya, Bapak berdoa menurut kepercayaan itu saya lakukan Pastor. Yes, bagus Pak, doa ini kayak gitu. Saya lakukan. Karyawan saya di kantor satu kali pernah datang minta kepengen cuti, dia bilang Pak saya mau ngajuin sidang. Saya pikir dia mau ngajuin sidang skripsi, ternyata dia ngajuin sidang perceraian. Karena saya sebagai atasannya, saya bilang ya, karena sebagai atasan ya, duduk loh, sini gue kasih tahu dulu, karena kan saya atasan, mohon maaf, saya sebagai atasan, memang saya bilang, dan saya bicara kebenaran firman Tuhan, walaupun nggak frontal dari ayat ya, tapi dalam prinsip, tapi sama itu juga berlaku buat istri saya, buat karyawan-karyawan kami di tempat kerjaan kami yang lain, kalau ada yang mereka curhat, itu saya selalu ngomong, yakin ya, saya boleh berdoa buat kamu, saya berdoa dengan kepercayaan saya. Tapi kan waktu saya berdoa di kepercayaan saya, kan saya selalu menyebut gini, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung, kayak gitu, ya kita bicarakan tentang Tuhan Yesus. Karena lambat laun saya yakin, ketika pelan-pelan itu doa orang benar kan, kalau dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Itu akan nancap dalam hati mereka. Someday itu akan berbicara buat mereka. Mungkin yang lain dia boleh lupa perkataan kita, tapi ada titik-titik perkataan yang mana Tuhan akan ingatkan. Amin. Saya diberkati Pak Adi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Kesaksian juga buat yang lain. Terima kasih Pak Adi. Gitu Bro. Ya Pak Adi, jangan kasih kendor Pak Adi. Gimana Pak Edwin? Jangan kasih kendor. Lanjut semangat terus. Maju terus Pak Adi. Ada lain Saya mungkin? dimonitor terus sama Pastor Jo ini. Oh. Monitor terus ini. Waduh. Jangan kan Pak Adi, saya juga dimonitor terus nih. Mentor ini luar biasa, Pastor. Iya, benar-benar. Sekarang saya mau undang anak muda. Siapa anak muda di sini ya yang bisa, nih kayaknya dari fotonya si Aldonius Kevin Christie. Hai, Aldonius. Aldonius monitor. Aldonius lagi pacaran kelihatannya. Oh, anak muda biasa ya. Iya. Izin bertanya, Pak Erwin boleh? Oke, wah ini dia mewakili kayaknya nih. Ya, Lanjut, saya lanjut. mewakili dari anak muda ya. Iya. Kalau boleh izin bertanya ke Ko Arif Dede, aku punya 2 pertanyaan Ko tentang keluarga. Yang pertama, bagaimana cara yang efektif agar satu keluarga memiliki visi dan misi yang sama, terutama dalam hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana cara memulihkan seorang kepala keluarga yang kehilangan respect dari anggota keluarganya itu sendiri. Terima kasih.
Jovelino, buat Jovelino Sine, harusnya tanya ke sebelahnya tuh. Kalau di sebelah saya tuh namanya ada Pak Johan Sine. Jadi nggak perlu nanya kepada saya sebagai Arif Dede, jadi tanya sama bapaknya aja. Pengen tahu pandangan dari Ko Arif lah. Narasumber berpengaruh. Ya, thank you loh, bro. Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana apa? Sorry. Cara efektif agar satu keluarga memiliki visi dan misi daripada yang Tuhan. ya. Yes, komunikasi adalah peran yang sangat penting Pak dalam kehidupan manusia, teman-teman. Komunikasikan itu. Saudara tahu kisahnya? Kaum pria ada yang belum nikah. Kisahnya, sorry saya jadi lupa. Yakub dan Esau. Kalau saudara baca kisahnya Yakub dan Esau, itu sebelum Yakub dan Esau lahir, Tuhan tuh berbicara kepada Ribka. Tuhan berbicara gini di Kejadian, akan ada 2 bangsa dalam kandunganmu. Dalam 2 bangsa itu, jadi anak yang paling bungsu akan menjadi besar juga, anak yang pertama yang sulungnya juga akan menjadi besar. Tuhan bicara secara khusus tuh buat Ribka pada saat itu. Kesalahannya Ribka adalah gini, dia nggak ngomongin bahwa Tuhan ngomong pada saya, dia nggak ngomong itu pada suaminya yang namanya Ishak. Sementara Israel pada saat itu, anak paling tua tuh yang harus jadi diberkatin duluan, yang dapat berkat kesulungan bapaknya. Memperoleh hak anak sulung itu disebut namanya. Maka kita kan punya, jadi cerita itu kemudian berlanjut Esau dan Yakub. Kenapa? Karena Ishak nggak tahu bahwa Tuhan tuh udah bicara lo buat Ribka. 2 bangsa akan muncul. Nah, bangsa yang kedua yaitu anak yang bungsunya itu akan memerintah atas kakaknya. Kalau Ribka tahu itu pada Ishak, dia beritahukan itu pada Ishak, kisah Esau dan Yakub nggak akan jadi seperti sekarang. Itu contoh yang pertama. Tapi ada contoh kedua. Kalau teman-teman baca kisahnya Samson. Saya lupa namanya bapaknya Samson siapa tuh? Elkana atau siapa gitu. Nah, sama juga. Ada malaikat Tuhan tuh datang bicara buat mamanya Samson, buat ibunya. Anak yang akan lahir nanti itu akan jadi nazirnya Tuhan. Nazirnya Tuhan itu akan dipakai Tuhan secara khusus. Makanya gunting, rambutnya nggak boleh digunting. Itu sebagai tandanya dia nggak boleh minum anggur, rambutnya nggak boleh digunting. Bagusnya di titik tersebut adalah begini. Sang ibu, sang istri ketika dapat malaikat Tuhan itu berbicara kepada dia ngomong kepada bapaknya Samson. Dia komunikasikan itu dengan bapaknya Samson, dan ketika mereka berdua, tahu ternyata istri udah ngomong, Tuhan bicara pada istri, kemudian suaminya juga tahu, mereka memperlakukannya kemudian sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kesalahan dari kedua-duanya kan sama. Tuhan berbicara kepada istrinya Ishak yang namanya Ribka, kemudian bicara pada ibunya Samson. Kesalahannya cuma sepele loh kelihatannya, komunikasi. Nggak dikomunikasikan apa yang Tuhan taruh. Kalau saya punya Tuhan taruh dalam diri saya harus komunikasikan dengan istri saya. Sebagaimana istri saya juga harus komunikasikan dengan saya. Prinsip komunikasi itu dibangun dengan keterbukaan. Bagus pertanyaan kamu sebagai pertanyaan anak muda. Itu harus pertanyaan yang penting. Dan slogannya keterbukaan adalah awal dari pemulihan kan. Kalau kita mau terbuka, komunikasi akan terjalin dengan bagus. Kalau bagaimana supaya visi misi itu bisa dalam satu keluarga, saya sebagai kepala keluarga duduk, istri duduk, anak duduk, kita ngomong apa yang Tuhan ngomong dalam hidup kita. Atau kalau paling simpel gini, kita baca firman Tuhan, ini di ayat ini, dapat apa hari ini? Kamu dapat apa hari ini? Saya dapat ini loh hari ini. Komunikasikan itu dalam firman Tuhan, dalam pembicaraan-pembicaraan kita. Bukankah itu perkataan gini, haruslah engkau memperkatakannya kalau engkau duduk, atau kalau engkau berdiri, kalau engkau sedang tidur atau dalam perjalanan. Ulangan pasal yang ke-6. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kalau engkau lagi main, lagi di mana, perkatakan firman Tuhan. Visi misi tersebut yang daripada Tuhan tersebut akan bisa diterima oleh semua keluarga yang lain kalau kita bisa saling komunikasi satu dengan yang lain. Family that prayers together always stays together. Keluarga yang berdoa sama-sama, baca firman sama-sama, renungin, dapetin sama-sama akan menjadi keluarga yang kuat. Kayak gitu. Itu yang pertama sih, Jov. Kemudian yang kedua kan bagaimana merestorasi kalau ada seorang kepala keluarga mungkin yang sudah jatuh dalam banyak berbuat salah kemudian jatuh. Rasa hormat, kemarin kan kita bulan lalu udah bicara mengenai hormat anak. Hormat itu sangat didasari oleh satu kata yang disebut dengan trust, kepercayaan. Saudara nggak pernah bisa mungkin menghormati orang yang saudara nggak percayain. Percaya, kalau saudara pernah dikerjain sama teman saudara, teman bapak-bapak gitu, nggak mungkin kita naruh hormat kepada dia. Jangankan naruh hormat, percaya aja enggak. Sedangkan hormat itu bahan bakarnya adalah percaya. Dan kalau suami, kepala keluarga udah jatuh, sekarang kalau misalnya dikasih kesempatan masih hidup dua-duanya, itu yang saya bilang tadi kan, butuh waktu memang.
Karena kita nggak bisa dong, mohon maaf ya, suami selingkuhin istri berapa belas tahun, kemudian hari ini datang pada istri, mohon ampun, minta ampun, dan berharap istrinya memaafkan dia. Nggak begitu juga. Kenapa? Karena udah dilukain perasaannya. Udah dilukain begitu banyak dalam kehidupannya, dibutuhkan trust untuk membalikan itu kembali, dan kita kepala keluarga harus bekerja lebih keras mendapatkan kepercayaannya. Berdoa kepada Tuhan itu pasti, kemudian ya kita tahu kita nggak bisa mengembalikan masa lalu, tapi kita mengerjakan yang terbaik buat istri kita lah. Mulai memperlakukan istri dan anak-anak kita dengan terbaik seperti yang Tuhan lakukan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hormat, untuk mendapatkan kepercayaannya. Ketika kepercayaan itu kembali datang, mereka akan kembali lagi menghormati. Mohon maaf loh ya, perempuan itu perasaannya halus. Perempuan itu halus loh. Mereka bukan makhluk halus. Beda. Perempuan itu halus, mereka bukan makhluk halus. Dia halus, jadi kalau udah terluka gitu, kan butuh waktu. Dan itu pekerjaan kita. Biasanya berdoa biar, itu yang saya bilang, the second chance. Saudara lakukan, betul, perlu lebih banyak air mata, perlu lebih banyak kelegaan hati, perlu lebih banyak ruang pengampunan dalam kehidupan kita. Iya, harus. Apakah itu nggak bisa? Bisa. Itu yang saya bilang tadi kan, bukan sebuah perkara yang mustahil. Tuhan akan berikan kesanggupan buat kita untuk melakukan itu, untuk memenangkan kembali hati istri, hati anak-anak yang sudah kita lukai. Pelajaran penting, dan itu butuh waktu. Gitu, Jof. Oke, Ko. Thank you, Ko. Ya, selebihnya nanti tanya kepada Papa ya. Saya serahkan kepada Pak Johan nanti itu pertanyaan jawabannya nanti. Wanipir. Thank you, Pak. Ini saya juga mau ngomentarin sih apa yang disampaikan Pak Dede malam ini. Ini luar biasa loh yang disampaikan ini, sangat revolusioner sekali ya. Dulu saya nggak berpikir seperti itu. Malam ini saya berpikir, terbuka pikiran saya. Dulu saya berpikir bahwa sebuah keluarga itu kekuatannya itu ada pada wanita. Jadi sumber kasih itu saya pikir adalah wanita, karena saya pikir pria itu psikologinya dia mengasihi kalau ada something gitu ya, ada sesuatu di baliknya. Mereka nggak bisa totalitas tiba-tiba mengasihi gitu. Jadi saya dulu berpikir bahwa yang bisa merubah itu adalah di dalam keluarga itu wanita. Nah, kebetulan ada beberapa berita yang saya baca juga di Jawa Pos, ada survei waktu itu juga mengenai banyak bos-bos besar di Surabaya yang mereka berselingkuh, dan mereka berbicara bahwa ya karena selingkuhan saya memang lebih jelek daripada istri saya, tapi dia lebih mengasihi saya dan lebih memperhatikan saya. Tapi hari ini banyak keluarga istrinya juga nggak bisa. Saya tadi yang disampaikan juga tadi oleh Pak Arif Dede juga, kadang-kadang istrinya disakitin juga, sehingga akhirnya kayak lingkaran setan. Yang satu menunggu kasihnya, yang prianya, yang wanitanya juga gue nggak disayang, gue nggak dikasihi gitu. Sehingga keluarga ini semakin hari bukan berputar ke dalam seperti yang tadi disampaikan, tapi berputar keluar. Ya berantakan gitu. Tapi malam ini ada satu revolusi yang baik yang disampaikan ya, yaitu bahwa ketika kita Roh Allah di dalam kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita tunduk di dalam firman Tuhan. Tadi yang disampaikan seperti Pak Erwin sampaikan, bukan berubah, tapi berganti. Kita ngambil suatu sikap bahwa oke, at this moment stop. Gue yang action dan gue yang start sekarang. Gue yang harus mengasihi keluarga gue yang harus mengasihi istri gue yang harus mengasihi anak-anak gue. Dan mungkin dulu saya tanpa sadar menyakitin kalian. Dan itu harus yang saya ambil. Dan mungkin saya harus ambil tindakan itu. Dan mungkin penuh air mata juga. Beberapa waktu yang lalu saya ngalamin masalah juga. Istri saya juga merasa kayaknya saya nggak keras gitu loh dengan dia. Nah, kemudian saya berdoa, Tuhan gimana nih? Kan harusnya nggak begini. Harusnya kan istri saya mengasihi saya, maka saya balik. Pikiran psikologinya begitu saya mikir. Jadi istri saya seorang yang baik, yang lemah lembut baik. Gitu. Karena satu hal saya ingin dia menjadi istri yang kuat, yang yang tahan banting, nggak gampang nangis. Akhirnya saya mengubah dia dengan pendekatan psikologi. Jadi saya beri dia push yang sangat keras. Saya tarik dia masuk di dalam sebuah kondisi pabrik,
bahwa dia harus nge-push anak buah, dan saya push. Saya anggap dia bukan sebagai istri, tapi seperti staf saya. Gitu. Kebetulan itu perusahaan keluarga. Jadi bisa saya ambil gitu. Keras, berubah istri saya. Memang sangat luar biasa. At this moment, bisnis dia bisa run out benar-benar. Bisa jalankan. Saya cuma kasih sedikit perintah, dia bisa jalankan dengan baik. Luar biasa. Tapi dia menjadi sangat keras. Saya kaget. Wah, kenapa kok begini? Gitu. Dan dia cukup keras dengan saya. Terus sampai saya, Tuhan kenapa ya? Tuhan kasih hikmat sama saya. Iya ya. Karena saya nggak sadar melukain dia waktu saya ingin mengubah dia. Saya bicara di mobil, Mama, I'm sorry, saya minta maaf. Waktu yang lalu saya ingin kamu begini. Tapi mungkin apa yang saya lakukan, mungkin itu nggak saya sadari. Saya nyakitin kamu. Saya ingin kamu menjadi orang yang sangat mandiri. Hal terburuk saya mati pun, kamu bisa menjadi wanita yang mandiri, wanita yang pinter, yang bisa handle anak-anak kita. Tapi mungkin saya nggak sadar, saya melakukan itu sangat keras. Sehingga menyakiti hatimu, sehingga kamu sekarang menjadi sangat keras, dan kamu menjadi superior di dalam leadership yang sangat kuat. Saya minta maaf, saya bilang gitu. Saya minta maaf, saya minta ampun sama kamu. Saya nggak tanpa sadar saya melakukan tindakan itu. Walaupun tujuan saya baik, tapi saya nyakitin kamu. Dan luka itu mungkin besar, yang membuat kamu takut kalau untuk berbicara dengan saya. Ataupun kalau belajar dengan saya juga jadi agak takut, karena takut saya keras banget. Ataupun jadi akhirnya dia berbalik menjadi keras juga. Gitu. Dan luar biasa, Tuhan berikan sedikit perubahan di dalam hidup kami berkeluarga. Gitu. Sedikit demi sedikit. Dan sekarang, ya ini tadi yang disampaikan oleh Pastor Arif Dede, ada Roh Kudus yang bekerja. Setiap kali istri saya ada marah atau apa, tiba-tiba ada Roh Kudus yang bicara, ayo kasih, sayang, ayo. Kamu yang mundur, jangan kamu yang terus push. Maju, nanti berantakan nantinya. Keluarga bisa berantakan, anak bisa berantakan. Jadi mundur akhirnya. Oke, kita balik. Jadi apa yang disampaikan Pak Arif Dede ini sangat revolusioner sekali. Nggak waktunya kita untuk berubah, untuk ambil posisi bahwa gue yang start deh. Saya yang harus memulai untuk perubahan di dalam sebuah keluarga, ataupun di dalam sebuah perusahaan, ataupun di dalam tempat usaha. Bukan cuma menuntut atasan kita understanding, ngerti kita, tapi kita harus nunjukin bahwa, ini loh aku, bahwa everything what's your problem, I can solving itu. Apa yang menjadi masalahmu, saya bisa kasih solving. Bukan menuntut atasan kita harus perhatikan kita, tapi bagaimana kita memperhatikan ini perusahaan bagaimana. Sometimes kita kan bilang perusahaan yang harus ngerti saya. Tapi ini satu perubahan, bahwa waktunya kita ngomong seperti disampaikan tadi, kita garam dan terang. Jadi waktunya kita ngomong bahwa kita jadi garam, jadi kita terang. Jadi inti sumbernya, startingnya dari kita, bukan kita mengharap orang lain mengubah kita, tapi kita yang harus mengubah dunia. Gitu. Ini luar biasa tadi yang disampaikan. Ya, thank you Pak Arif Dede dan berkati ya. Keren. Buat brother saya nih Bro Hong, saya teringat di Mazmur 128. Sedikit saya bacakan buat brother. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Maksudnya setiap orang itu adalah laki-laki ya. Jadi terjemahan bebas itu adalah laki-laki. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Malam hari ini brother dikasih jalan sama Tuhan gitu ya. Dan apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Wow, luar biasa. Hari ini banyak mukjizat-mukjizat yang dibukakan Tuhan kayaknya buat kita semua. Amen. Jadi berharap kita semua malam hari ini bisa mengambil suatu conclusion atau suatu, karena gini ya, Roh Kudus bekerja. Saya yakin Roh Kudus bekerja malam hari ini. Dan kerjanya Roh Kudus itu sesuai dengan porsi kita.
Jadi terimalah firman Tuhan hari ini, tangkap itu, jadikan itu kesimpulan untuk mendinamitkan, apa tadi istilahnya, untuk meledakkan hulu ledak kita malam hari ini. Karena firman Tuhan bilang begini, segala sesuatu yang keluar itu tidak akan kembali secara jadi sia-sia buat kita. Itu akan memberkati hidup kita. Jadi jangan lupakan malam ini adalah malam yang mengubah, bukan mengubah tadi, men-change hidup kita sehingga kita benar-benar seturut dengan firman Tuhan. Tadi disebut-sebut dengan Roh Kudus ya. Jadi gimana sebenarnya peran Roh Kudus itu? Jadi gini, Roh Kudus itu jauh lebih dulu melakukan sebelum kita melakukan. Roh Kudus itu jauh melihat sebelum kita melihat. Makanya kita perlu dituntun oleh Roh Kudus karena memang itu. Karena dia sudah melakukan dulu sebenarnya. Jadi jangan ragukan firman Tuhan malam hari ini buat kita semua. Dan setiap laki-laki yang takut akan Tuhan itu banyak janji-janji Tuhan yang nanti akan dibukakan. Amin. Fungsi kita akan ditempatkan di mana kita berfungsi semestinya oleh Tuhan. Jika kita mengerti, jika kita menerima firman yang disampaikan malam hari ini, kita akan mengerti fungsi kita masing-masing. Jadi berharap kita yang hadir malam hari ini, setelah acara ini kita akan berdoa masing-masing. Gitu ya, masing-masing. Hikmat kita masing-masing. Kita perlu Roh Kudus. Dunia ini nggak ada yang pasti, brother. Yes. Nggak ada yang pasti dunia ini. Cuman Tuhan, janjinya yang nggak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Thank you banget, Pastor Arif Dede, yang sudah memberkati kita malam hari ini. Luar biasa. Lakukan banyak perubahan dalam diri kita, dan itu harus menggantikan hidup kita. Thank you untuk kehadiran kita juga malam hari ini. Dan saya berharap di setiap Zoom meeting yang panitia sebarkan di grup kita, hadir di situ. Karena saya yakin setiap pertemuan kita itu ada Roh Tuhan. Jadi saya berharap kita akan kembali nanti di bulan yang akan datang. Bro Hong nanti juga akan bikin tema yang baru, pembicara yang baru yang yakin hikmatnya jauh lebih besar dari kita, makanya dia akan hadir, nanti akan memberkati kita di next Zoom meeting kita. Dan malam hari ini kita mau selesaikan acara meeting kita, acara pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi, Roh Tuhan pasti mulai bekerja. Hati-hati kalau dikelitikin sama Roh Kudus, harus peka malam hari ini ya. Tuhan akan bekerja. Selanjutnya ada pengumuman dari pemerhati kita yang mungkin akan disampaikan oleh brother kita, Ko Alexander. Ya, terima kasih Pak Edwin. Ya, bagi teman-teman pria khususnya dari yang sudah hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan tetap semangat ya untuk tetap hadir seperti yang disampaikan tadi. Ini mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang atau seputar strongman ini, dan ada hal-hal yang mungkin perlu atau membutuhkan perhatian khusus dari kita atau teman-teman kita yang lain yang belum hadir. Teman-teman bisa menghubungi seksi pemerhati di nomor yang sudah tertera 0857 7618 5007. Ya, 0857 7618 5007. Ya, silakan menghubungi bila ada hal-hal yang perlu atau membutuhkan perhatian khusus, baik bagi kita yang hadir atau teman-teman pria yang lain yang kita tahu sangat membutuhkan perhatian kita atau doa-doa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam hari ini. Amin. Amin. Amin.